Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Milatul Munawwaroh, Putih Maulina Azhar, Ninik Nikmatul Jannah, Muhammad Zidan Fajrun Nada, dan Naila Khairun Nikmah. Di sini kami akan menerangkan tentang pajak penghasilan pasal 29. Selanjutnya, pengertian PPh pasal 29. PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum pada surat pemberitahuan SPT tahunan, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak dan bersangkutan dikurangi kredit PPh 29 ini merupakan sisa dari PPh yang tertuang dalam tahun pajak yang dikurangi dengan kredit. PPh pasal 21, PPh pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 25. Singkatnya, PPh pasal 29 merupakan PPh kurang bayar yang diketahui pada saat melakukan serangkaian proses pelaporan SPT tahunan PPh. Pajak penghasilan pasal 29 akan terjadi apabila pajak terutang pada tahan pajak berjalan melebihi jumlah kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain maupun yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dengan kata lain, PPh pasal 29 ini adalah pajak penghasilan kurang bayar yang harus disetor oleh wajib pajak ke kas negara melalui bank, represi atau kantor pos dan giro. Sebaliknya, apabila pajak terutang pada tahun pajak berjalan kurang dari jumlah kredit yang telah dipotong atau dipungut pihak lain maupun yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak, maka akan timbul lebih bayar pajak yang disebut sebagai pajak penghasilan pasal 28A. Ya, materi yang selanjutnya yakni ada subjek pajak penghasilan pasal 29. Pelaporan SPT tahun PPh itu akan dilakukan oleh setiap wajib pajak. Maka pelaporan SPT pajak penghasilan yang menimbulkan kurang bayar sesuai ketentuan PPh pasal 29, maka subjek PPh 29 ini bisa terjadi pada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Namun, PPh pasal 29 kurang bayar ini jarang terjadi pada pelaporan SPT tahunan. PPh pasal 21 bagi karyawan karena besar pajaknya umumnya bersifat konstan alias tidak berubah setiap bulannya selama setahun. Pajak kecuali PPh 21 karyawan tersebut terdapat tambahan bonus atau pindah kerja pada 2 atau lebih perusahaan dalam 1 tahun dan lainnya yang menimbulkan PPh pasal 29 kurang bayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahunan pajak apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang tentang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditetapkan dalam surat teguran. Yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Yang keempat, apabila kewajiban-kewajiban pembukuan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 atau pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang tentang atau apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Jumlah kekurangan pajak yang tentang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksudkan hanya dana ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat tentangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar.
Tarif PPh pasal 29. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOP PT. PPh 25 yang sudah dilunasi sama dengan 0,75 dikali jumlah penghasilan atau omset per bulan. PPh 29 yang harus dilunasi. PPh yang masih terutang dikurangi PPh 25 yang sudah dilunasi. 2. Wajib pajak badan atau WPB. Angsuran PPh 25 PPh terutang tahun lalu dibagi 12 atau bulan dalam 1 tahun. PPh 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang terutang dikurangi angsuran PPh 25. Objek PPh pasal 29. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Michelle Suharli, penghasilan atau pendapatan adalah peningkatan ekuitas kepemilikan sebagai akibat dari aktivitas normal usaha sebuah entitas, yang berarti bahwa penghasilan yang dimaksudkan apabila ada sebuah keuntungan yang diterima oleh pemilik sebuah entitas. Materi yang selanjutnya yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 29. Pajak penghasilan pasal 29 atau PPh 29 merupakan kekurangan pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi atau wajib pajak dapat meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 29 adalah PPh kurang bayar yang telah tercantum dalam SPT tahunan PPh, yakni sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh pasal 25. Jadi, PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 pada intinya adalah saling berkaitan atau berhubungan. Dan ketika akan menghitung PPh 29, hendaknya mengetahui terlebih dahulu PPh pasal 25. Contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 29. Diketahui PPh terutang PT Manado Mitra Mandiri pada tahun 2018 adalah sebesar 25.467.397. Kemudian, diketahui pula angsuran PPh 25 tahun 2018 yaitu 9.824.094. Maka, perhitungan PPh pasal 29 pada PT Manado Mitra Mandiri sebagai berikut. Karena PPh pasal 25 dan 29 saling berhubungan, maka rumus PPh 29 adalah PPh terutang dikurangi angsuran PPh 25. Nominalnya 25.467.394 dikurangi 9.824.094 menjadi 15.643.303. PPh pasal 29 pada PT Manado Mitra Mandiri adalah PPh kurang bayar yang telah tercantum dalam SPT tahunan yang telah dikurangi dengan PPh pasal 25, yaitu sebesar 15.643.303. Dalam hal ini, wajib pajak badan wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum SPT tahunan pajak penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir. Namun, jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, maka kekurangan wajib pajak harus dilunasi paling lambat 30 September bagi wajib pajak orang pribadi dan 31 Oktober bagi wajib pajak badan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai PPh pasal 29. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.